Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Korean Food Kimbapta akan mempresentasikan produk yang sudah kami rancang. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan beberapa anggota tim dari Korean Food Kimbapta. Yang pertama ada Mbak Susi Rahayu selaku CEO, selanjutnya saya sendiri Maulidi Afriza Putri selaku CMO, kemudian ada Mbak Zarotun Nurunisa selaku CFO, dan yang terakhir Mas Nuhilalul Hamdi selaku CTO. Kami akan memaparkan 8 poin terkait produk Kimbapta yang sudah kami rancang. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya. Pada masa pandemi COVID-19, banyak sekali masyarakat Indonesia yang berdiam diri di rumah dan menyibukkan dengan menonton drama series Korea. Pada drama tersebut memperkenalkan budaya yaitu makanan, yaitu Kimbapta. Oleh karena itu, kami selaku kelompok pengusaha yang akan membuka usaha yaitu Kimbapta melihat peluang dari adanya keadaan tersebut. Usaha ini memiliki visi dan misi, yaitu visinya itu menjadi pelopor dalam menghadirkan pengalaman kuliner Korea yang otentik dan lezat, selalu menghidangkan gimbap yang berkualitas tinggi. Visi yang kami bawa yang tadi telah dijelaskan, selanjutnya itu misi. Misi kami yaitu menyediakan gimbap yang dibuat dengan bahan-bahan yang berkualitas dan segar. Yang kedua, menawarkan varian menu gimbap yang menarik dan inovatif, serta dengan selera dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya yaitu memberikan layanan pelanggan yang prima dan ramah, serta memastikan kepuasan pelanggan dalam setiap interaksi. Yang terakhir yaitu terus berinovasi dan meningkatkan produk dan layanan untuk mencapai kesuksesan berkelanjutan. Mungkin seperti itu ya teman-teman. Keunggulan dari produk kami yaitu pertama ada keserbagunaan, bisa dijadikan cemilan, makanan buka maupun makanan utama. Selanjutnya itu manfaat kesehatan. Kimbapta itu terbuat dari bahan-bahan alami dan segar, misalnya rumput laut, nasi dan protein dan sebagainya. Selanjutnya terkait problem atau hambatan yang akan dihadapi oleh produk Kimbapta. Yang pertama, popularitas kimbap dapat dipengaruhi oleh tren kuliner yang selalu berubah. Sebagaimana yang kita tahu, dalam bisnis kuliner seringkali terjadi perubahan tren yang sangat cepat karena munculnya makanan-makanan yang sudah dikembangkan atau diinovasi. Yang kedua, masih banyak memerlukan keterampilan dan pengetahuan dalam membuat kimbap yang lezat dan menarik. Kami selaku produsen akan melakukan inovasi terhadap produk Kimbapta untuk lebih meningkatkan minat masyarakat terhadap produk kita. Yang ketiga, gerai fisik dapat mempengaruhi besar modal. Jika kita menyewa tempat untuk berjualan tetap, itu akan membuat pengeluaran modal awal akan membengkak. Yang selanjutnya ada bisnis modal kanvas. Yang pertama itu ada K-Partners. K-Partners dari Kimbapta itu ada distributor bahan pangan, distributor bahan kemasan, restoran dan toko lain. Ada call atau K Opinion Leader, dan ada event dan festival. Yang kedua ada K aktivitas. Yang pertama itu ada produk. Jadi kami itu melakukan branding dan menjual kimbap. Terus yang selanjutnya ada penelitian dan pengembangan. Nah, kami itu menciptakan menu gimbap baru dengan variasi isian yang bermacam-macam untuk menarik pelanggan. Yang selanjutnya ada promosi, di mana kami itu mempromosikan Kimbapta ini dengan menyebar brosur di media sosial atau membuat konten di media sosial. Yang selanjutnya ada pengelolaan keuangan dan inventaris, di mana kami itu merencanakan anggaran, mencatat pemasukan dan pengeluaran, dan melakukan pemesanan bahan baku secara tepat waktu untuk menghindari kekurangan stok dan memastikan kesegaran bahan tersebut. Nah, yang ketiga itu ada key resolution. Yang pertama itu sumber daya manusia, di mana kita akan merekrut karyawan untuk menyiapkan bahan, masak nasi, dan menggulung gimbap dan lain sebagainya. Selanjutnya ada peralatan produksi, di mana peralatan yang digunakan untuk membuat gimbap. Terus ada bahan baku. Bahan baku untuk membuat gimbap itu sendiri, dan ada kemasan plastik atau kertas untuk menyiapkan gimbap dan menampilkan gimbap dengan rapi dan higienis. Selanjutnya ada ruang produksi dan penyimpanan yang bersih dan memenuhi standar keamanan pangan. Yang terakhir ada platform digital untuk pemasaran dan penjualan.
Bisnis model Canva yang keempat yaitu value proposition, di mana makanan yang kami buat itu menjual dengan harga yang terjangkau dan pastinya enak, terus makanannya itu sehat dibandingkan dengan makanan siap saji lainnya. Cita rasanya juga cita rasa Korean yang unik dengan berbagai macam isian menu musiman, kustomisasi untuk menawarkan opsi isian sesuai dengan keinginan dari pelanggan. Yang kelima ada customer relationship. Dari Gimbapta itu menyediakan konten interaktif media sosial untuk menarik minat pelanggan. Terus ada program royalitas, di mana kami itu membuat program sistem poin dan diskon untuk pembelian selanjutnya atau hadiah gratis untuk pelanggan yang sering membeli gimbap kami. Terus ada layanan pelanggan yang excellent. Jadi kami melakukan pelayanan yang cepat dan akurat, terus ramah, tetap menanggapi feedback dari pelanggan. Yang keenam ada channel. Channel sendiri itu ada gerai fisik seperti pop-up store, tok atau restoran yang bermitra. Terus ada media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga Twitter. Ada TikTok juga. Bisnis model Canva yang selanjutnya atau yang ketujuh itu ada customer segments. Nah, kami itu tujuannya itu atau sasarannya itu dari generasi milenial dan generasi Gen Z yang menyukai gimbap. Terus ada masyarakat yang menyukai tren ke Koreaan. Terus ada generasi milenial dan Gen Z yang cenderung FOMO terhadap budaya Korea. Terus ada generasi milenial dan Gen Z yang aktif bersosial media. Yang kedelapan ada customer struktur. Itu ada biaya variabel, biaya tetap, dan biaya lain-lainnya. Biaya variabel itu ada biaya bahan baku, biaya kemasan, dan biaya utilitas. Nah, biaya tetap sendiri itu ada biaya sewa, biaya gaji karyawan, biaya peralatan, kendaraan, pemesanan, dan promosi, serta administrasi. Nah, yang selanjutnya itu ada biaya lain-lainnya. Biaya lain-lainnya itu ada biaya pajak, asuransi, dan biaya tak terduga. Yang kesembilan ada revenue statements. Itu ada penjualan produk, kemitraan dan kerjasama, ada event dan festival. Penjualan produk itu sendiri itu kita penjualan dari gerai fisik dan online. Nah, untuk kemitraan dan kerjasama, kita kerjasama dengan toko-toko dan restoran. Terus ada event dan festival. Nah, kita itu juga mengikuti event dan festival dengan berpartisipasi dalam event dan festival tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada target pasar. Gimbapta sendiri memiliki target pasar yang pertama ada di pelajar dan mahasiswa. Biasanya pelajar dan mahasiswa ini banyak ya, baik laki-laki ataupun perempuan yang suka akan budaya ke-Korea-Koreaan, sehingga kita menyediakan makanan Korea untuk bisa dinikmati oleh para pelajar dan mahasiswa. Karena biasanya mereka pun mencari makanan yang lezat dengan harga yang terjangkau. Yang kedua ada pekerja kantoran. Dengan banyaknya aktivitas yang sibuk dan juga terbatasnya waktu, kita menyediakan makanan yang praktis untuk bisa dinikmati oleh para pekerja kantoran. Lalu yang selanjutnya ada pecinta kuliner, terutama pecinta kuliner Korea, karena biasanya mereka akan selalu mengikuti tren makanan yang baru dan suka mencari yang murah tapi juga lezat. Lalu yang selanjutnya ada dari wisatawan. Nah, wisatawan itu biasanya mereka membawa makanan-makanan yang mudah untuk dibawa tapi juga mengenyangkan. Oleh karena itu, kita menyediakan gimbapta yang praktis, mudah dibawa agar bisa dinikmati oleh para wisatawan. Yang selanjutnya ada strategi pemasaran. Gimbapta sendiri memiliki beberapa strategi pemasaran. Yang pertama yaitu pemasaran digital. Di pemasaran digital ini kita menggunakan beberapa aplikasi seperti TikTok, Instagram, dan Facebook. Di TikTok sendiri kita fokus untuk membuat video konten, di mana video tersebut berisi tentang aktivitas sehari-hari kita ketika berjualan ataupun pada saat produksi dari si gimbap ini.
Dan yang kedua ada Instagram. Di Instagram kita fokus untuk men-share foto-foto dan membangun branding dari Gimbapta sendiri. Lalu yang ketiga ada dari Facebook. Di Facebook kita fokus untuk menjangkau pasar yang lebih luas sehingga bisa mencapai target yang diinginkan. Strategi pemasaran yang kedua yaitu ada event. Kita mengikuti event untuk bisa menjangkau konsumen secara langsung. Kita juga membagikan brosur yang berisi mengenai promo dan menu-menu yang kita tawarkan. Strategi pemasaran yang selanjutnya yaitu memanfaatkan promo dan diskon. Nah, kita memberikan harga spesial pada hari-hari spesial seperti pada hari raya ataupun pada bulan spesial. Lalu juga mengadakan flash sale untuk menarik para pelanggan. Lalu strategi pemasaran yang terakhir yaitu ada bekerja sama dengan mitra usaha. Seperti kita bekerja sama dengan kantin-kantin universitas, lalu kantin-kantin sekolah ataupun kantin-kantin di suatu perusahaan. Dan yang terakhir yaitu analisis keuangan. Di sini kita menyediakan mulai dari modal awal yang berisi rincian mengenai peralatan, lalu bahan baku dan biaya lain-lain yang kita keluarkan untuk membangun usaha ini. Yang selanjutnya ada analisis break-even point. Di analisis break-even point ini kita juga mencantumkan harga jual yang kita tentukan kepada pelanggan yaitu di harga 13.000. Yang selanjutnya kita menyediakan juga laporan laba rugi yang sudah kita hitung. Dan yang terakhir ada analisis keuangan, di mana di analisis keuangan ini kita bisa lihat bahwa payback period usaha kita yaitu 9 bulan. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Dari ide bisnis sederhana ini, diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Mungkin cukup sekian presentasi produk Gimbapta dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, guys.